Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyatakan bahwa PSSI akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan timnas Indonesia untuk tampil maksimal dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI telah menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk transportasi yang nyaman, agar pasukan Shin Taeyong dapat fokus pada persiapan permainan. Zainuddin Amali menekankan pentingnya persiapan yang baik karena timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berkualitas dan berpengalaman. PSSI akan memberikan dukungan maksimal, termasuk menyediakan pesawat charter untuk perjalanan tim, agar pemain dapat bertanding dengan optimal tanpa beban masalah non-teknis. Zainuddin Amali mengakui bahwa persaingan di ajang tersebut tidak akan mudah, tetapi tetap optimis bahwa dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Dia berharap timnas Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia, yang akan menjadi kebanggaan bagi seluruh bangsa. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh PSSI akan cukup untuk membantu timnas Indonesia bersaing dan mencapai hasil yang diharapkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Roberto Mancini dan Erick Thohir adu reputasi Italia dalam laga Arab Saudi versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketum PSSI tersebut jelas tidak mau Indonesia dikalahkan Arab Saudi yang dilatih Roberto Mancini. Erick Thohir pertaruhkan reputasinya di hadapan masyarakat Italia. Roberto Mancini dan Erick Thohir memiliki reputasi yang bagus pada saat mereka mengelola klub Inter Milan di Liga Italia. Nama baik inilah menjadi adu reputasi Italia antara Roberto Mancini dan Erick Thohir. Jelang laga ini, pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini terus mencari titik kelemahan skuad asuhan Shin Taeyong. Skuad Garuda terbaca kelemahannya pada lini depan yang tak maksimal dalam memanfaatkan berbagai peluang. Timnas Indonesia tidak memiliki striker atau penyerang yang haus gol. Hal inilah yang menjadi perhatian Roberto Mancini dalam meracik strategi menghadapi Indonesia. Namun, Ketua PSSI Erick Thohir langsung gerak cepat berupaya mencari solusi atas kelemahan tersebut. Peluang mencuri poin di kandang Arab Saudi harus dimaksimalkan dengan baik demi lolos langsung ke Piala Dunia. Erick Thohir pun mengizinkan Shin Taeyong mencari pelatih striker demi ketajaman lini depan timnas Indonesia. STY rekrut pelatih striker untuk timnas Indonesia, begini respon Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong telah merekrut satu staf kepelatihan tambahan khusus striker skuad Garuda. Kabar ini mulanya mencuat dari media Korea Selatan, Sport Chosun. Pelatih striker yang dimaksud adalah Yeong Ki-hun. Pelatih Yoon Ki-hun sendiri semula melatih klub kasta kedua Liga Korsel, K-League 2, yakni klub Suwon Samsung Blue Wings. Bagi Erick Thohir, hal ini merupakan satu langkah positif yang diambil STY. Sebab, dari beberapa pertandingan, terutama saat melawan Irak di mana timnas mendominasi tetapi gagal mencetak gol, kemudian kebobolan 2 gol di babak kedua. Ya memang untuk tingkatkan kualitas timnas kita harus memperkuat tim ya kedokteran, medis, pelatih. Kalau kami lihat salah satu kelemahan ketika bermain beberapa kali, misalnya lawan Irak, kita ngepung dan enggak bisa cetak gol, tapi babak kedua kena bobol 2 gol, kata Erick Thohir. Erick tak menyangkal, untuk meningkatkan kualitas striker, butuh pelatih yang berkualitas pula. Ia berharap dengan didatangkannya pelatih khusus, timnas Indonesia dapat lebih efektif dalam menyelesaikan peluang sekaligus meningkatkan ketajaman para pemain depan. Memang bagaimana tingkatkan kualitas dari goalkeeper dan striker dengan pelatih yang lebih baik. Pelatih goalkeeper kita baik, sekarang STY tambah pelatih untuk striker, tambah Erick. Bagaimana menurut kalian? Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, dapat sambutan hangat dari supporter Blackpool. Dia banjir pujian karena dinilai sosok pemain bagus sehingga dipercaya bisa memberi kontribusi besar ke tim. Kini, Elkan akan merasakan panasnya persaingan Liga 3 Inggris. Walau hanya berstatus pinjaman, kedatangan pemain berusia 21 tahun itu disambut baik oleh supporter Blackpool. Itu adalah perekrutan pinjaman yang hebat. Pemain yang sangat bagus, kata seorang supporter Blackpool, dikutip dari Blackpool Gazette, Kamis, 8 Agustus 2024. Perekrutan yang bagus untuk posisi yang kami butuhkan. Selamat datang di Blackpool, Elkan, timpal supporter lain Blackpool. Inilah penyebab Elkan Bagot sulit dipanggil Shin Taeyong untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi meski Justin Hubner dan Jordi Amat absen. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Apes bagi timnas Indonesia, di laga ini mereka kehilangan 2 bek andalan karena terkena akumulasi kartu, yakni Justin Hubner dan Jordi Amat. Absennya Justin Hubner dan Jordi Amat membuat timnas Indonesia menyisakan 3 bek murni, jika ukurannya saat bersua Irak dan Filipina medio Juni 2024, yakni Rizky Ridho, Jai Idzes dan Muhammad Ferrari.
Sejatinya, kondisi ini bisa membuat Elkan Bagot masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia. Ia dapat membentuk trio kukuh di lini pertahanan bersama Rizky Ridho dan Jai Idzes. Namun, melihat skuad saat ini, Shin Tae-yong bisa mengesampingkan Elkan Bagot. Hal itu karena di skuad timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa fullback atau wingback kiri yang dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri, yakni Kelvin Verdong, Nathan Choyaon dan Shane Patinama. Nathan Choyaon kemungkinan diposisikan sebagai pengganti Justin Hubner di posisi bek tengah sebelah kiri. Nantinya, trio lini belakang timnas Indonesia ditempati Rizky Ridho, Jai Idzes, dan Nathan Choi. Untuk lini tengah yang ditempati Nathan Choi saat timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina, bisa diisi Ivar Jenner atau Marcelino Ferdinand. Karena itu, terhitung mubazir jika Elkan Bagot dipanggil, mengingat Jordi Amat dan Justin Hubner sudah tersedia untuk laga selanjutnya melawan Australia pada Selasa, 10 September 2024. Daripada memanggil Elkan Bagot, ada potensi Shin Tae-yong memperbanyak pemain di area tengah dan depan. Top skor dan pemain muda terbaik Piala Presiden 2024 yang absen di FIFA Matchday Juni 2024, Ramadan Sananta dan Arhan Fikri berpotensi comeback ke timnas Indonesia. Ramadan Sananta dapat menjadi alternatif ketika Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk mentok menembus pertahanan lawan. Sementara Arhan Fikri, ketenangannya di lini tengah juga dapat diandalkan. Bagaimana menurut kalian? Mengenal lebih dalam kekuatan timnas senior Arab Saudi, musuh berat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabarnya memiliki sosok pemberi assist Ronaldo saat di Al Nassr. Timnas Arab Saudi akan menjadi musuh berat timnas Indonesia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 5 September 2024. Pasalnya skuad timnas Arab Saudi tahun 2024 dipenuhi oleh beberapa kawan Ronaldo di Al Nassr. Pemain dari Al Nassr yang tergabung di skuad timnas Arab Saudi tahun 2024 diantaranya Ali Lajami, Sultan Al Ghanam, Mukhtar Ali, Sami Al Najei, Abdul Rahman Gareb, Aiman Yahya. Terdapat dua sosok yang perlu dijadikan perhatian bagi timnas Indonesia, pasalnya saat membela Al Nassr beberapa kali mereka berhasil memberikan assist kepada Ronaldo. Mereka adalah Aiman Yahya dan Abdul Rahman Gareb. Kekuatan timnas Arab Saudi 2024. Skuad timnas Arab Saudi 2024 dilatih oleh pelatih ternama asal Italia Roberto Mancini. Karir Roberto Mancini sebagai pelatih tidak perlu diragukan lagi, pasalnya ia telah berhasil meraih 5 trofi bersama klub dan timnas Italia. Di bawah asuhan Roberto Mancini, timnas Italia berhasil meraih 1 trofi European Champion di musim 2020-2021. Roberto Mancini juga pernah melatih dan mencetak trofi untuk Manchester City, Galatasaray, SS Lazio, Fiorentina, dan Inter Milan. Harapannya Roberto Mancini dapat membawa timnas Arab Saudi berjaya. Secara statistik sampai saat ini Arab Saudi telah meraih 10 trofi, diantaranya 3 kali Asian Cup winner, 2 kali Arab Cup winner, 1 kali Asian Games silver medal, 1 kali Asian Games bronze medal, 3 kali Arabian Gulf Cup winner. Berdasarkan statistik, Arab Saudi memiliki penyerang tajam Saleh Al-Shehri, bermain di berbagai pertandingan kualifikasi Piala Asia di tahun 2021 dan 2023 ia berhasil menyumbangkan 11 gol. Selain itu, bek kanan Sultan Al Ghanam menjadi sosok penyuplai bola terbanyak untuk timnas Arab Saudi. Kelemahan timnas Arab Saudi 2024. Di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 12 Juni 2024, Arab Saudi kalah dengan Yordania dengan skor 1-2 kemenangan untuk Yordania. Kala itu Arab Saudi menggunakan formasi 3-1-4-2 sementara Yordania memakai formasi 3-4-3. Gol Yordania dicetak oleh pemain sayap kiri Ali Olwan dan gelandang Nur Al-Rawabdeh. Timnas Arab Saudi tidak terlalu kuat dalam adu penalti, terbukti di laga AFC Asian Cup 2023 yang berlangsung pada 30 Januari 2024 mereka kalah adu penalti dengan Korea Selatan. Sebelumnya tercatat timnas Arab Saudi pernah ditahan imbang oleh negara tetangga Thailand di laga AFC Asian Cup 2023 yang berlangsung pada 25 Januari 2024 lalu. Kelemahan ini bisa menjadi acuan demi kemenangan timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ketika bertemu dengan Arab Saudi nanti. Gebrakan Shin Tae-yong bikin FAM buka mata, timnas Malaysia langsung contek timnas Indonesia. Gebrakan Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, takjub. FAM akan membuat timnas Malaysia rutin menghadapi tim-tim peringkat 100 dunia seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Rencana itu disampaikan Wakil Presiden FAM, Muhammad Firdaus Mohamed. Ia menilai jika ranking FIFA timnas Malaysia ingin terdongkrak, ada baiknya skuad Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia.
Ia mengambil contoh keberanian timnas Indonesia yang menghadapi juara Piala Dunia 2022, Argentina. Meski kalah 0-2, timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Kita berharap suatu hari nanti FAM akan berpikir ke arah sana, rutin menghadapi tim peringkat 100 dunia. Sebab jikapun kami menang, dari segi koleksi poin ranking FIFA tidak akan naik, kata Muhammad Firdaus Mohamed mengutip dari Metro Malaysia. Jadi, kami harus mengambil pendekatan yang berani. Kita melihat Indonesia yang berani menghadapi tim sekelas juara dunia Argentina. Itu merupakan eksposur yang memungkinkan pemain kami mendapatkan sesuatu. Lanjutnya, Timnas Malaysia akan menjadi tuan rumah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024 yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 4 hingga 10 September 2024. Selain Timnas Malaysia, peserta turnamen adalah Filipina yang kini menempati peringkat 147 dunia, Lebanon, 117, dan Tajikistan, 102. Skuad asuhan Pau Marti Vicente akan menantang Filipina di semifinal. Jika menang, mereka akan menghadapi pemenang laga Lebanon versus Tajikistan di final Pesta Bola Merdeka 2024. Melihat ranking calon lawan Malaysia, tak ada satupun yang menempati peringkat 100 dunia. Kondisi inilah yang menjadi perhatian Muhammad Firdaus Mohamed. Menurut saya ini bukan sekadar soal ranking atau juara, namun eksposur ke timnas Malaysia itu penting. Kami berharap ke depan kami bisa mendapatkan lawan yang lebih baik, tepatnya tim peringkat 100 dunia, tutupnya. Punya dokumen kelahiran sang ayah, Damian van Dijk PD bisa segera dinaturalisasi menjadi WNI. PSSI dan pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan cukup banyak naturalisasi kepada pemain keturunan belakangan ini. Mereka yang dinilai punya kemampuan dan punya keturunan bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, program menaturalisasi pemain keturunan tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Jumlah pemain keturunan yang bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, pun terus bertambah. Belakangan ada sosok bernama Damian van Dijk. Pemain belakang berusia 20 tahun itu mengaku memiliki garis keturunan Indonesia. Damian van Dijk menyebut ayahnya lahir di Bogor, Jawa Barat. Sang ayah diadopsi oleh keluarga Belanda ketika berumur 1 tahun. Ayah saya lahir di Indonesia saat berusia setahun dia diadopsi oleh keluarga dari Belanda. Ayah lahir di Jawa, di Bogor, ujar Damian van Dijk dalam wawancara eksklusif dengan Bola.com. Damian van Dijk percaya diri proses naturalisasinya untuk menjadi WNI akan mudah. Sebab, ia memiliki dokumen bukti kelahiran ayahnya di Indonesia. Dokumen itu penting untuk membuktikan bahwa Damian van Dijk adalah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Saya rasa saya bisa bermain untuk timnas Indonesia, karena saya punya dokumen kelahiran ayah saya dari Indonesia. Itu akan membuat situasinya lebih mudah, jelasnya. Damian van Dijk mengaku sudah berkomunikasi dengan orang PSSI. Bahkan, menurut dia, utusan dari federasi tersebut sudah menyaksikannya berlatih di Telstar. Damian van Dijk pun berharap bisa segera menjalani proses naturalisasi, karena ia sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Hanya soal waktu, kita akan bisa bicara pada tahap yang lebih lagi. Saya harap saya bisa menjadi WNI sesegera mungkin, tandasnya. Pemain timnas Indonesia di mata Damian van Dijk hanya kenal Ivar Jenner, memuji kualitas Jai Itzes. Pemain Belanda berdarah Indonesia, Damian van Dijk, punya potensi untuk menjadi satu lagi yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Namun, bicara soal pemain-pemain kelahiran Belanda yang sudah memperkuat timnas Indonesia, Damian van Dijk baru mengenal Ivar Jenner saja. Masih berusia 20 tahun dan bermain di Telstar, klub level kedua Liga Belanda, Damian van Dijk memiliki potensi yang cukup kuat untuk bisa memperkuat timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sang pemain pun tidak membantah ketertarikannya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia karena merasa situasinya dengan ayah yang berasal dari Bogor bisa mempermudahnya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bicara mengenai banyaknya pemain kelahiran Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia, ternyata Damian van Dijk tak mengenal semuanya. Hanya Ivar Jenner yang sejauh ini dikenalnya. Sebenarnya tidak, karena saya sebenarnya lebih sering menyaksikan Premier League atau liga yang saya ikuti. Beberapa pemain timnas Indonesia dari Belanda itu bermain di liga yang berbeda, ujar Damian van Dijk kepada Bola.com. Saya tahu Ivar Jenner, karena dia juga bermain di liga yang sama dengan saya. Sisanya, saya tidak tahu banyak. Namun, saya melihat mereka sekali atau dua kali ketika bermain untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Memuji performa Jai Itzes. Bermain di lini pertahanan, Damian van Dijk tentu akan bersaing dengan beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di timnas Indonesia jika nanti benar-benar menjalani sumpah kewarganegaraan dan menjadi WNI. Dari beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia, Damian van Dijk menaruh perhatian kepada Jai Itzes, pemain kelahiran Belanda yang kini berkarir di Liga Italia bersama Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Liga Italia.
Saya tidak terlalu banyak menonton pertandingan mereka. Saya pikir Jay Idzes sangat bagus, ujarnya. Mengesampingkan persaingan, tekankan pentingnya kedalaman skuad. Damian van Dijk juga mengaku tidak memikirkan tentang persaingan untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama andai nanti bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, sebuah tim yang bagus justru memiliki kedalaman skuad, bukan mementingkan persaingan di antara para pemainnya. Bagi saya, jika Anda melihat tim kuat seperti Inggris dan Prancis, Anda tidak melihat hanya ada satu pemain di setiap posisi. Misalnya ada 20 bek bagus di sana, striker juga begitu, ada 20 striker bagus yang siap dimainkan, ujarnya. Semakin banyak pemain bagus yang dimiliki semakin baik untuk tim, sebab semua pemain bersaing ketat untuk dipilih. Bayangkan jika ada sebuah tim yang hanya beberapa pemain saja yang bagus, tentu akan merasa tidak perlu bekerja keras lagi untuk bisa dipilih. Saya pikir, semakin banyak pemain bagus yang ada di tim, semakin bagus juga untuk pemain itu sendiri, lanjutnya. Media Vietnam klaim Thailand ingin undang timnas Indonesia ke Kings Cup 2024. Media Vietnam, Phapluat, mengklaim Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, tengah berencana mengundang timnas Indonesia ke ajang Kings Cup 2024. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik skuad Garuda belakangan ini. FAT biasa menggelar ajang uji coba bertajuk Kings Cup setiap tahun. Timnas Thailand akan dipertemukan dengan 3 tim lain, yakni 2 yang berasal dari negara-negara dengan ranking 100 FIFA ke atas, serta 1 kesebelasan asal Asia, utamanya ASEAN atau Asia Tenggara. Kriteria tersebut dipertahankan oleh Thailand setiap tahunnya. Pada 2023, mereka mengundang Timnas Lebanon, ranking 100, Timnas Irak, ranking 113, dan Timnas India. Menurut Phapluat, kriteria 1 negara Asia mungkin akan jatuh ke Timnas Indonesia alih-alih Timnas Vietnam. Sebab, saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong adalah properti panas di Asia. Kings Cup 2024, Thailand berencana dan mempertimbangkan, tim terpanas di Asia Tenggara adalah Indonesia, bukan Vietnam, tulis media tersebut. Lebih lanjut, mereka mengatakan Thailand terbiasa menghitung dengan hati-hati 3 lawan yang diundang untuk Kings Cup. Kali ini, FAT diklaim lebih memilih Indonesia yang memiliki ranking 133 FIFA, ketimbang Vietnam, 115. Untuk saat ini, berdasarkan hitung-hitungan, Indonesia adalah tim yang lebih panas ketimbang Vietnam. Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ulas Phapluat. Belum diketahui pasti kapan Kings Cup 2024 akan digelar. Edisi ke-49 yang dihelat tahun lalu, dimainkan pada 7 hingga 10 September 2023 atau bertepatan dengan FIFA Matchday. Sementara, jadwal timnas Indonesia sudah penuh sesak di FIFA Matchday hingga Juni 2025. Mulai September 2024, tim Merah Putih akan bermain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 10 pertandingan yang akan digelar di 5 FIFA Matchday ke depan, yakni September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Itu artinya, agak mustahil timnas Indonesia tampil di Kings Cup 2024 jika digelar pada September mendatang. Bagaimana menurut kalian? Jay Idzes tak gentar hadapi laga di grup maut kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di grup C dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Skuad Garuda berada satu grup bersama Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, dan China. Di atas kertas, grup tersebut bisa dibilang grup neraka untuk pasukan Shin Tae-yong. Bagaimana tidak, Jepang, Arab Saudi, dan Australia merupakan langganan Piala Dunia. Meski begitu, bek timnas Indonesia, Jay Idzes tak peduli. Sebab, Idzes melihat hal itu sebagai tantangan yang bagus bagi skuad timnya. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara-negara lain yang berada di peringkat terendah dunia FIFA, kata Idzes, dilansir dari Voit Balzoni. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu menjadi negara-negara yang menyulitkan setiap saat, sambungnya. Idzes mengaku tidak terlalu risau timnas Indonesia bakal bertemu tim-tim langganan Piala Dunia. Bek Venezia ini justru melihatnya sebagai tantangan bagus untuk timnas Indonesia terbang lebih tinggi di kancah dunia. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih jauh lagi. Kami melihatnya sebagai tantangan besar, ungkap Jay Idzes. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja sejauh mana kemajuan yang bisa kami capai, ujarnya, menambahkan. Jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus bisa finish di 2 teratas. Namun, pelatih Shin Tae-yong realistis, dia ingin membawa timnas Indonesia di posisi 3 atau 4. Jika finish di posisi tersebut,
Timnas Indonesia masih punya peluang untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 dengan mengambil jalur lewat babak keempat. Jens Raven Moncer, PSSI buka peluang dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia U19, Jens Raven tampil apik saat skuad Garuda Muda menaklukkan Filipina dengan skor 6-0 pada laga grup A Piala AFF U19. Jens Raven yang turun pada babak kedua tepatnya pada menit ke-68, mampu menunjukkan kualitasnya sebagai seorang striker dengan mencetak gol pada menit ke-87. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga pun mengaku bangga dengan pemain keturunan tersebut. Ia berharap Jens Raven bisa kembali mencetak gol di laga-laga selanjutnya. Ya kemudian soal Jens Raven yang mudah-mudahan akan terus cetak gol. Walaupun dia hanya main di babak kedua, tapi beberapa menit terakhir dia bisa cetak gol, kata Arya. Kami berharap dia bisa semakin padu dengan tim dan makin bisa menciptakan gol-gol berikutnya, harap Arya. Arya pun menilai tak menutup kemungkinan apabila Jens Raven tampil mengesankan pada Piala AFF U19 ini, dirinya bisa saja dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas senior. Apalagi, timnas senior juga memang masih terkendala pemain depan yang minim menciptakan gol. Ya mudah-mudahan di pertandingan berikutnya makin bagus dan mengeluarkan kemampuannya untuk menciptakan gol. Kalau makin baik di situ kan bisa saja peluang untuk di timnas kita berikutnya, timnas senior, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Di sisi lain, Jens Raven mengaku grogi saat membela timnas Indonesia U19 kontra Filipina di Piala AFF U19 2024. Ini pertama kalinya buat Jens main depan banyak penonton. Meski punya pengalaman di level tinggi bersama Dordrecht U21, namun tidak pernah ramai pertandingannya. Maklum kelompok usia tidak begitu diminati. Pertandingan pertamaku di Indonesia, atmosfer luar biasa di Stadion GBT. Sejujurnya sedikit gugup karena aku belum pernah bermain di hadapan begitu banyak orang, kata Jens Raven saat memberikan keterangan seusai laga. Tapi aku sangat senang bisa mencetak gol pertamaku dalam 20 menit, luar biasa, merinding. Saya berkata kepada pelatih jika saya punya waktu 5 menit lagi saya akan membuat gol lagi. Tapi ya dengan 20 menit sudah cukup untuk 1 gol ini, ujarnya menambahkan.